Setelah kita mempelajari perlakuan akuntansi untuk lessee dan lessor, sekarang kita membahas perlakuan akuntansi untuk leasing yang belum kita bahas sebelumnya. Topik pertama berhubungan dengan other lease adjustment. Kemudian topik berikutnya berhubungan dengan penyajian dan analisis transaksi leasing. Materi adjusting pertama berhubungan dengan executory cost. Executory cost biasanya dikenakan di asuransi properti dan pajak atas properti. Perhitungan biaya ini tergantung pada jenis leasing, apakah leasing ini tergolong gross lease atau tergolong sebagai net lease. Jika tergolong gross lease, maka jumlah yang dibayarkan ke lessor adalah tetap sesuai kontrak. Namun jika tergolong net lease, maka akan terdapat variable payment ke lessor. Kesimpulannya, executory cost ini mempertimbangkan fixed payment untuk menghitung lease payment dengan tujuan menghitung berapa besarnya lease liability. Kemudian, pembayaran dari lessee langsung dibayarkan ke perusahaan atau institusi, contohnya ke kantor pajak atau kantor asuransi, dan itu merupakan variable payment. Berikutnya berhubungan dengan lease prepayment dan insentif. Untuk semua jenis leasing di tanggal kontrak dimulai, nilai lease liability merupakan faktor penting untuk menentukan berapa yang harus dicatat sebagai right of use asset. Perusahaan melakukan penyusunan right of use asset untuk semua jenis lease prepayment, lease insentif, dan initial direct cost yang dikenakan sebelum tanggal kontrak leasing. Adjustment ini menentukan berapa jumlah yang harus dilaporkan sebagai right of use asset pada tanggal awal kontrak leasing dengan ketentuan sebagai berikut. Lease prepayment itu akan meningkatkan nilai right of use asset. Kemudian lease incentive payment akan menurunkan nilai right of use asset. Initial direct cost itu akan menaikkan nilai right of use asset. Jadi berdasarkan pembahasan tersebut, maka bisa kita ketahui perhitungan seperti ini. Jadi rate of use itu dihitung dengan cara initial measurement of lease liability ditambah dengan prepaid lease payment, kemudian dikurangi dengan lease incentive received dan ditambah dengan initial direct cost. Berikut ini pembahasan terkait initial direct cost. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan negosiasi atau aktivitas lain sehubungan dengan leasing tidak boleh dianggap sebagai initial direct cost. Untuk perjelas pemahaman kita terkait dengan initial direct cost, maka kita bisa lihat di slide ini. Jadi yang termasuk direct cost adalah biaya komisi yang termasuk dalamnya pembayaran ke karyawan sebagai agen penjualan yang berhubungan dengan leasing. Kemudian legal fees sehubungan dengan pelaksanaan leasing. Selanjutnya biaya yang dibutuhkan untuk dokumen leasing setelah kontrak leasing ditandatangani. Kemudian yang terakhir adalah pembayaran terakhir dengan guaranteed residual value ke pihak lain yang tidak disebutkan di kontrak leasing. Kemudian yang tidak kita masukkan di direct cost adalah gaji karyawan, biaya engineering internal, legal fees untuk jasa sebelum lease ditandatangani, proses upaya negosiasi untuk jangka waktu dan lainnya yang diatur dalam kontrak leasing, kemudian iklan atau pemasaran, depresiasi, dan biaya yang berhubungan dengan aset yang menganggur atau tidak digunakan. Initial direct cost ini diakui oleh lessee dan dimasukkan dalam nilai right of use asset, tapi tidak diakui sebagai bagian dari liabilitas.